warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah yang balas kasih, yang memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga malam tadi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di subuh ini kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Semoga saja salat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita berada di tanggal 10 Februari tahun 2023, dan hari ini juga bertepatan dengan 19 Rajab 1444 Hijriah, yang mana di dalam bulan Rajab ini terjadi peristiwa besar dalam sejarah kehidupan kita yang nantinya jatuh pada tanggal 27 Rajab yang sering kita merayakan, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sejarah peristiwa berjalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mungkin ayatnya kita sering baca di dalam surat Al-Isra, ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dengan maha suci Allah, kami di sini Allah telah memperjalankan hamba kami, hamba di sini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi ada dua kata di sini hadirin, ada Isra, ada Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa itu disebut dengan Isra. Isra itu artinya perjalanan di bumi. Kita dari sini ke Jakarta gitu kan. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Bukan hanya Rasulullah, kepada siapa saja bisa melakukan perjalanan itu karena perjalanannya masih ada di bumi. Kemudian Rasulullah sampai di Masjidil Al-Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Di sana ada satu halaqah hadirin. Ada satu pertemuan yang ada di Masjidil Al-Aqsa, dan saat itu Rasulullah menaiki satu kendaraan yang sering kita sebut, yang sering disampaikan oleh para ustadz kita, yaitu burak. Burak ini wahwa abyad, dalam kisah ini sangat putih burak tersebut, dan burak ini lebih besar daripada himar, keledai, lalu kemudian lebih besar daripada bagal. Bagal itu kuda kecil yang ada di negeri Arab. Rasulullah naikin kendaraan itu, kemudian sampai di Masjid Al-Aqsa, beliau ikat kudanya. Beliau ikat. Ini kisah pertama, manfaat pertama dari Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasulullah ikat buraknya? Padahal hadirin, burak ini miliknya Allah.
tidak pun diikat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah insya Allah nggak akan hilang burak itu, karena yang jaga Allah. Tapi Rasul ikat, Rasul ajarkan kepada kita ketika kita masuk ke dalam masjid Rukis, pastikan mobil motormu kuncinya jangan sampai tertinggal. Rasul ajarkan seperti itu, sehingga apa? Sudah dipastikan bahwa tidak akan hilang nanti motor kita atau mobil kita sebelum masuk ke dalam masjid Rukis gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Rasul ikat buraknya, mengajarkan kepada kita seperti itu untuk menjaga barang bawaan kita sebaik-baik mungkin. Begitu Rasul masuk, hadirin, itu dalam kisah ini Allah kumpulkan kembali semua nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, dikumpulkan kembali di Masjid Al-Aqsa. Dan Rasul saat itu yang menjadi imam buat para nabi dan Rasul saat itu. Ada yang mempersalahkan Rasulullah, mempersalahkan nabi-nabi yang lain, karena di sana ada Adam, ada Ibrahim, ada nabi-nabi yang lain yang mungkin layak jadi imam. Tapi para nabi yang lain menyatakan apa? Rasulullah yang pantas jadi imam. Ini kisah yang kedua dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasulullah pantas jadi imam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh. Biasanya kalau di Masjid Rukis atau di masjid mana saja punya imam yang sudah ditentukan oleh masjid tersebut. Dalam hal ini imam tetap gitu kan. Itu imam tetap di masjid tersebut. Ketika kita lihat mungkin kita salat subuh misalnya, kemudian ada seorang ulama besar dari Jakarta misalnya dalam perjalanan, dia singgah sholat di Masjid Rukis, dan kita tahu dia itu adalah ulama besar di Jakarta, terkenal. Kita persalahkan dia jadi imam, biasanya dia nolak. Jangan, saya musafir, saya perjalanan. Imam yang di Masjid Rukis itulah yang jadi imam. Makanya kalau Bapak Ibu lihat waktu saat Agim datang ke mana waktu itu, dan beliau sholat subuh di Masjid Jami, dipersalahkan jadi imam, beliau nggak mau. Kenapa? Yang imam di Masjid Jami itu yang layak jadi imam. Artinya apa? Para nabi bilang begini, Muhammad, kami nggak layak jadi imam, yang layak jadi imam itu kamu, karena kamu yang masih ada di bumi. Kami sudah dipanggil oleh Allah kemudian dihidupkan kembali, jadi kamu yang layak jadi imam. Maka Rasulullah saat itu layak jadi imam. Biasanya kalau seorang ulama yang paham kan begitu ditodong jadi imam, beliau nggak mau. Jangan saya jadi imam. Nah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Setelah selesai dari Isra dari Masjid Al-Aqsa, hadirin, kemudian beliau naik ke langit. Naik ke langit. Inilah yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan dari bumi ke langit, dan itu tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan perjalanan itu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita di mana sudah sampai di pintu langit, tapi pintunya saja belum sampai ke langitnya gitu. Karena mana punya satu tempat namanya pintu langit gitu kan. Naik ke langit pertama, Bapak Ibu, Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua, Rasulullah ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga, Rasulullah ketemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris ini, Bapak Ibu, satu-satunya Nabi yang Allah cabut nyawanya di langit yang ketiga. Itu Nabi Idris. Semua Nabi di bumi, tapi Nabi Idris Allah cabut nyawanya di langit yang ketiga. Karena Nabi Idris saat itu yang cari malaikatul maut untuk dicabut nyawanya. Karena beliau ingin untuk mau melihat surga dengan neraka. Jadi kalau mau melihat surga dengan neraka, Pak Bu, mati dulu. Kalau belum mati nggak bisa lihat surga dengan neraka itu, Pak. Jadi harus mati dulu. Di langit yang ketiga, kemudian beliau lanjut ke langit yang keempat. Di langit keempat ketemu dengan Nabi yang paling ganteng sedunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat. Di langit yang kelima, Rasulullah ketemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam, Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh, Rasul ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di langit yang ketujuh, Bapak Ibu, Rasul bilang begini, Jibril, kita terus ke Sidratul Muntaha. Jibril bilang apa? Muhammad, jangan. Saya tidak bisa lewati 7 lapisan langit. Saya hanya sampai di 7 langit yang ketujuh saja. Nggak bisa saya lewatin langit yang ketujuh. Kenapa? Saya bisa hancur. Saya bisa pingsan.
karena saya tidak diizinkan wahai Rasulullah. Satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke Sidratul Muntaha yaitu engkau ya Muhammad. Jadi saya cukup di langit yang ke-7 saja. Kamu lanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah lanjutkan perjalanan Bapak Ibu sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada satu pohon namanya pohon sidra. Pohon ini sangat besar. Para ulama menjelaskan bahwa pohon ini Bapak Ibu satu lembar saja, satu daun saja, saking besarnya pohon ini jatuh ke bumi, bumi gelap. Bumi ini tertutup oleh satu daun dari pohon sidra itu, saking besarnya. Rasulullah duduk di situ Bapak Ibu, duduk di bawah pohon sidra. Kemudian tidak lama kemudian datang Allah. Datang Allah. Lagi-lagi Bapak Ibu, Allah tidak menampakkan wujud yang sebenarnya. Lagi-lagi cahaya Allah. Jadi cahaya Allah yang datang. Makanya dalam Al-Quran di surat An-Nur ada satu kata dengan kalimat nurun ala nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, Allah datang dengan cahayanya, dan sama halnya seperti Nabi Musa ingin melihat wujudnya Allah di Bukit Tursina, tapi namun cahayanya bukit itu meledak dan Nabi Musa jatuh pingsan, tidak mampu untuk melihat wujud Allah yang sebenarnya. Begitu cahaya Allah datang Bapak Ibu, ini inti dari Isra dan Mi'raj. Begitu Rasulullah duduk melihat datang cahaya Allah, langsung Rasul baca. Dan kalimat ini yang luar biasa. Apa yang Rasul baca? Rasul saat itu mengucapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillah. Ini kalimat yang kita gunakan saat sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Ini kalimat yang kita gunakan, kita pakai. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah jawab dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah kirim salam. Allah bilang keselamatan atasmu wahai Rasulullah, dengan para nabi-nabi yang lain mendapatkan barakah dari Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim salam buat Rasulullah, buat para nabi-nabi sebelumnya. Langsung Rasul bilang apa hadirin? Inilah kehebatannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah kirim salam buat beliau ke nabi-nabi yang lain, tapi Rasul tidak tinggal diam. Rasul tidak bilang begini, makasih ya Allah kalau begitu. Rasul enggak bilang begitu, tapi Rasul jawab dengan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadihis solihin. Seakan-akan Rasul bilang begini Bapak Ibu, ya Allah, jangan kirim salam buat saya dan buat para nabi-nabi terdahulu saja ya Allah, tapi kirim dong salam juga buat hamba-hambamu yang soleh yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirim salam juga dong buat umat-umatku yang soleh yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa Rasulullah Pak Abu. Jadi Rasul tidak bilang terima kasih ya Allah, tapi Rasul bilang sama Allah, kirim salam juga buat hamba-hambamu yang soleh yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita Pak Bu, kita seorang suami misalnya diundang oleh Pak Gubernur, datanglah ke Bengkulu, masuk ke istana Pak Gubernur. Begitu sampai masuk ke dalam istana Gubernur, Pak Gubernur siapkan makanan yang spesial, makanan yang bagus, yang lemak, yang enak. Begitu kita makan, kita nggak ingat istri dan anak di rumah itu Pak. Ya kan? Kita nggak ingat istri dan anak di rumah gitu. Rasulullah enggak, sudah ketemu dengan Allah, Allah kirim salam buat dia, Rasul masih ingat kita di bumi, kirim salam juga buat hamba-hambamu, buat umat-umatku yang ada di bumi. Hebat gak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh kirim salam buat kita juga. Inilah kalimat yang dialog antara Rasulullah dengan Allah dengan kalimat at-tahiyat ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa waktu solat yang Rasul terima? Setelah Rasul terima solat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hadiah oleh-oleh yang terbaik buat kita, Rasul turun lagi. Turun di langit yang ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit yang ke-6 ketemu lagi dengan Nabi Musa. Dengan Nabi Ibrahim ini para riwayat dikatakan nggak ada dialog di situ, nggak ada obrolan di situ. Rasulullah ketemu dengan Ibrahim itu cuma sekedar ketemu, langsung turun lagi di langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Sampai di Nabi Musa ada obrolan Pak, ada obrolan ibu-ibu.
Untung Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, kalau enggak mampus kita. Kenapa saya bilang mampus kita? Musa tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, madza faradallahu laka wa ummatik. Ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah untuk umatmu? Rasul jawab, khamsuna sholawat. Saya terima dari Allah 50 waktu sholat. Apa kata Musa? Ya Muhammad, jangan. Lah kenapa? Hal ini sama dengan saya juga diperintahkan oleh Bani Israel, tapi mereka enggak sanggup Muhammad. Mereka tinggi-tinggi besar dan enggak sanggup Muhammad. Terus kata Rasulullah, kata Musa, kurangin. Umatmu enggak sanggup 50 waktu sholat itu. Ada beberapa riwayat menyatakan Bapak Ibu, Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha menemui Allah. Ada beberapa riwayat juga menyatakan bahwa Rasulullah tetap di langit yang ke-6, tinggal beliau berdoa saja. Beliau minta saja sama Allah untuk dikurangin. Maka dikurangin. Coba Bapak Ibu, seandainya Musa enggak suruh Rasulullah untuk dikurangin waktu sholat itu, Rasul menerima 50 waktu sholat. Itu Pak Bu, setiap 5 menit, jangan 5 menit, 3 atau 4 menit azan terus Pak. Iya kan, seperti saya ada dekat dengan Jalan Setiabudi, di sana ada satu masjid. Saya masuk sholat misalnya, saya sholat mau ke Masjid Turukis, sampai di ke Masjid Jamaluddin ada Masjid Al-Muqarrabin di situ, azan lagi nanti Pak. Ya kan, sampai di Masjid Air Abang di situ ada Al-Muttaqin di situ, azan lagi sebelum masuk, sebelum sampai ke Masjid Turukis. Jadi sedikit-sedikit azan, sedikit-sedikit azan, sedikit. Kita di dunia ini, di bumi ini enggak lagi bekerja Pak. Yang jualan enggak bisa lagi jualan, yang kerja di kantor enggak lagi di kantor. Kenapa? Ya sholat 50 waktu, kerja kita cuma sholat saja. Itu luar biasa. Makanya Musa bilang, itulah Nabi Musa juga menyayangi kita. Rasul Musa bilang apa? Kurangin Muhammad, enggak akan sanggup umatmu melakukan sholat 50 waktu sholat itu. Dikurangin Pak Bu, dikurangin terus sampai mentok di 5 waktu sholat. Sampai di 5 waktu sholat, Musa tanya lagi, Muhammad berapa waktu sholat? Rasulullah bilang apa? Musa 5 waktu sholat. Musa bilang apa Pak Bu? Kurangin Muhammad, nggak akan sanggup umatmu. Jadi rasa-rasanya ucapan Nabi Musa itu sudah 5 waktu sholat, tapi mulai nampak Pak Bu. Betul, ya kan? Kita kadang-kadang maghrib, isya, subuh saja, zuhur, asar masih ada di kantor, zuhur, asar masih ada di tempat bekerja kita, masih ada di pasar gitu. Sehingga ditanya kenapa enggak sholat zuhur, asar? Capek. Jadi capek, lantaran capek enggak sholat gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mundar-mandir Rasulullah gitu kan, karena minta terus, bermohon terus kepada Allah untuk dikurangin 5 waktu salat, apa kata Rasul? Ya Musa, cukuplah 5 waktu salat ini. Saya malu, minta terus, memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanati, kata Allah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sama 10 kali dengan 5 waktu sholat, mendapatkan pahala 50 waktu sholat. Jadi Bapak Ibu, rakaatnya, waktu sholatnya yang dikurangin, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu sholat kalau kita yang melaksanakan sholat 5 waktu sholat. Jadi sama saja pahalanya. Itulah kasih sayang, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diminta, yang dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat 5 waktu, dialog dengan Nabi Musa, turun lagi Pak. Singkat cerita, Rasulullah kembali lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah. Sampai di Mekah Bapak Ibu, di subuh harinya itu Rasulullah renung dulu, merenungi gitu, kayak ada masalah gitu. Datang Abu Jahal, kata Abu Jahal begini, Muhammad, apa yang terjadi buatmu? Kok kayak ada masalah gitu? Kayak ada yang kau pikirkan, apa yang terjadi wahai Muhammad? Dalam riwayat lain dikatakan Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika sebelum ke Masjidil Haram, naik ke Al-Aqsa, kemudian naik ke langit, beliau saat itu malam itu beliau tidur di rumahnya Ummul Hani. Ada riwayat menyatakan begitu. Di dalam Al-Qur'annya Allah katakan kepada kita, Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Kita nggak usah berdebat masalah itu Pak Bu. Yang penting inti Isra dan Mi'raj itu yang harus kita lakukan.
Abu Jahal bilang begini, apa yang terjadi ya Muhammad? Rasulullah cerita Pak. Rasulullah cerita Bu. Wahai Abu Jahal, aku malam tadi Isra dan Mi'raj. Diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ke Al-Aqsa naik ke langit yang pertama, ketemu dengan Nabi ini, kedua Nabi ini, ketiga Nabi ini, sampai ke Sidratul Muntaha ketemu Allah. Apa kata Abu Jahal Bapak Ibu? Gila. Muhammad gila. Nggak mungkin. Kenapa Pak? Abu Jahal bukan beriman kepada Rasulullah kok. Abu Jahal bilang apa? Gila Muhammad, nggak akan mungkin. Begitu singkatnya, sebelum subuh kamu turun lagi, nggak mungkin. Abu Jahal bilang begini, Muhammad mau nggak? Ini Abu Jahal ingin memalukan Rasulullah Pak. Abu Jahal bilang begini, Muhammad mau nggak kau ceritakan hal ini kepada semua orang? Saya yang tugasnya kumpulkan semua orang. Karena Abu Jahal saat itu raja di Makkah saat itu, pembesar. Kata Rasulullah, ya mau sekali kalau begitu. Justru Rasulullah ingin seperti itu. Kalau Abu Jahal yang panggil Pak, semua orang kumpul semuanya, kumpul semua orang. Rasulullah, Abu Jahal bilang begini, Rasul Muhammad ceritakan apa yang tadi malam. Rasul ceritakan Pak. Rasul ceritakan semuanya. Begitu Rasul ceritakan, apa kata Abu Jahal? Orang gila. Muhammad itu gila. Bahkan dalam riwayat ini Bapak Ibu, ada sebagian sahabat yang sudah beriman kepada Rasulullah kembali hilang keimanannya, tidak percaya dengan Rasulullah. Karena kalau menurut akal Pak Bu nggak akan sampai gitu. Tidak beriman kepada Rasulullah. Bahkan mereka bilang begini, Muhammad, kami tadinya sudah mau beriman kepada engkau. Kami yakin bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi begitu kami dengar cerita ini, kami nggak percaya lagi Muhammad. Kamu bohong. Kamu orang gila gitu. Dibilang sama Rasul seperti itu Bapak Ibu. Terus Abu Jahal bilang apa? Masih ada satu orang lagi yang belum dengar kisah ini. Siapa? Abu Bakar. Kita sampaikan kepada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar yang tidak meyakini lagi Isra dan Mi'raj ini, maka habis agama Rasulullah, habis agama Islam. Tidak ada orang lagi percaya dengan Rasulullah tentang Isra Mi'raj ini. Dicarilah Abu Bakar Bapak. Begitu disampaikan kepada Abu Bakar, termasuk Abu Jahal cari Abu Bakar itu, disampaikan ke Abu Bakar. Begitu diceritakan ke Abu Bakar saat itu kaget Pak Bu. Ini tiba-tiba ada pembesar Quraisy menemui Abu Bakar gitu, datang ke Abu Bakar, ada masalah apa gitu. Diceritakan. Begitu diceritakan, Abu Bakar bilang begini, yang menyampaikan itu Rasulullah apa bukan? Kata Abu Jahal, yang menyampaikan itu temanmu Abu Bakar. Rasulullah. Kata Abu Bakar, kalau Rasul yang sampaikan, saya percaya. Itu hebatnya keimanan Abu Bakar Pak Bu. Bahkan Abu Bakar bilang begini, wahai Abu Jahal, kalaulah mata saya melihat karpet Masjid Rukis ini warna hijau, kalaulah mata saya lihat warna hijau, dan betul warna hijau, tapi Rasul bilang begini, Abu Bakar itu warna hitam, maka saya katakan Rasul yang benar, mata saya yang bohong. Itu hebatnya keimanannya Abu Bakar Pak Bu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya meyakini Isra dan Mi'raj pertama kali adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar saat itu mendapatkan gelar, menjadi gelar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq, orang yang pertama percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar saat itu tanya, di mana Rasulullah? Abu Jahal bilang, Rasulullah kumpul dengan orang-orang banyak di bukit Abu Hubaisah. Rasulullah kumpul di sana. Abu Bakar langsung ke sana Pak. Abu Bakar langsung ke sana dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bilang, Muhammad, betul apa yang dikatakan oleh Abu Jahal tentang Isra dan Mi'raj? Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, betul. Maka Abu Bakar menyatakan, shadaqta, kamu benar Muhammad, saya percaya itu. Saya percaya itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya sahabat, ada sebagian sahabat yang tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar lah yang tadi tidak beriman tadi kembali beriman kepada Rasulullah SAW karena Abu Bakar. Apa yang Abu Bakar lakukan Bapak Ibu? Abu Bakar bilang ke Muhammad begini. Abu Bakar sebelum menyampaikan kepada Muhammad, Abu Bakar umumkan dulu. Kata Abu Bakar begini, wahai kaum Quraisy, kita semua sepakat, kita semua tahu persis bahwa Rasul ini belum pernah ke Palestina. Sampai sekarang belum pernah Rasulullah ke Palestina. Sementara kita mundar-mandir Palestina dengan Mekah. Maka kita hafal betul perjalanan ke Masjidil Al-Aqsa, berapa pintu Masjidil Al-Aqsa, berapa warna catnya Masjidil Al-Aqsa, berapa lampu yang ada di Masjidil Al-Aqsa, di samping Masjidil Al-Aqsa itu apa, kita paham betul kan? Dan Rasulullah belum pernah sampai ke sana. Kita tanyakan kepada Rasul, dan Rasul sampaikan sesuai dengan apa yang kita lihat saat itu. Kita harus yakin, percaya bahwa Rasulullah malam tadi di Isra dan di Mi'raj, dan beliau sampai ke Masjid Al-Aqsa. Semua sepakat Pak Bu.
Dan Abu Bakar bilang begini, Rasul, ceritakan apa yang terjadi malam tadi. Sampaikan. Kalau Abu Bakar bilang begini, kalau ada yang mau bertanya tentang berapa pintu Masjid Al-Aqsa, sampaikan, tanya. Rasul akan jawab itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasul mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, letakkan Masjid Al-Aqsa, bahkan Palestina, di depan wajahku." Allah angkat Masjid Al-Aqsa, Pak, diletakkan di hadapan Rasulullah, sama dengan kita video call. Jadi dulu video call sudah ada, Pak, dilakukan oleh Rasulullah. Kalau sekarang ada video call, Rasulullah dulu sudah ada video call. Allah letakkan Masjid Al-Aqsa di depan Rasulullah. Ketika sahabat itu bertanya, Rasul jawab. Berapa lampu di Masjid Al-Aqsa? Rasul jawab. Berapa warna catnya? Berapa pintunya? Apa yang di samping Masjid Al-Aqsa? Rasul jawab semua. Dan mereka bilang begini, "Sodakta, kamu benar ya Muhammad. Kamu benar ya Muhammad." Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang tadinya tidak beriman, yang tadi imannya hilang gitu kan dengan cerita kisah Isra dan Mi'raj, kembali beriman lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang Rasul sampaikan betul. Dan Rasul belum pernah ke Masjid Al-Aqsa, tapi beliau ceritakan sesuai dengan kondisi Palestina saat itu. Maka mereka percaya. Bahkan Rasulullah bilang begini, "Wahai kaum Quraisy, kalau kalian nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj yang saya ceritakan, saya di tengah perjalanan dari Masjid Al-Aqsa mau ke Mekah, saya dapat satu kafilah, satu rombongan. Mereka melakukan perdagangan dan mereka sekarang dari Palestina menuju kota Mekah. Dan mereka itu, Rasul ceritakan, mereka itu punya unta, dan unta yang di depannya beberapa ekor unta, mereka menaiki beberapa ekor unta, dan unta yang di depannya warna putih, dan di leher unta yang warna putih itu ada kain merah. Dan mereka di tengah perjalanan ada satu ekor unta yang hilang, dan mereka cari ke sana kemari. Saya yang sampaikan, saya bilang, wahai kafilah, wahai rombongan, unta kalian hilang di sebelah kiri kalian, carilah di sebelah kiri kalian." Dan mereka ikut bahasa itu, Pak. Mereka ikut omongan itu, mencari unta kalian di sebelah kiri mereka, lalu kemudian mereka dapat untanya. Abu Bakar tanya, Abu Jahal tanya, "Muhammad, berapa hari lagi rombongan itu sampai di sini?" Kata Rasulullah, "Ya Abu Jahal, 3 hari lagi rombongan itu akan sampai di sini." Maka Abu Jahal bilang, "Kalau begitu kita tunggu 3 hari, kita akan cek, kita lihat betul tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka nunggu, Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga semua kumpul. Semua kumpul untuk melihat apa yang disampaikan oleh, apa diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis zuhur belum tiba rombongan itu, Pak Bu. Habis asar juga belum tiba rombongan itu dalam kisah ini. Sampai matahari mau tenggelam, Pak. Kurang lebih sekitar 30 menit atau 15 menit matahari mau tenggelam. Kalau matahari sudah tenggelam, dalam perhitungan Hijriah itu sudah pertukaran tahun, pertukaran hari, dan sudah masuk hari keempat. Kalau matahari sudah tenggelam, sudah masuk hari keempat. Kalau belum juga muncul, maka Muhammad bohong. Mereka menunggu, Pak Bu. Mereka menunggu dan menanti rombongan itu juga belum tiba-tiba. Matahari sudah mau tenggelam. Maka Rasul lihat matahari sudah mau tenggelam, Rasul mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, tahankan matahari. Ya Allah, tahankan matahari." Bapak Ibu, Allah tahan matahari, Pak. Matahari nggak turun-turun dia. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai rombongan itu tiba. Dan betul rombongan itu begitu tiba, unta yang paling depan warna putih, dan di leher unta itu ada kain merah. Dan rombongan itu begitu masuk, Bapak Ibu, langsung ada yang bertanya, "Wahai rombongan, betul malam tadi pernah unta kalian hilang?" Maka rombongan itu bilang, "Betul, unta kami hilang dan kami cari ke mana-mana, nggak ketemu. Tiba-tiba ada suara. Tiba-tiba ada suara. Suara itu menyatakan kepada kami, unta kalian hilang di sebelah kiri kalian. Cari di situ. Tapi kami nggak tahu suara siapakah itu. Kami cuma ngikutin suara tersebut." Rasulullah bilang begini. Saat itu ada Rasulullah juga. Rasulullah bilang begini. Suara itu, saat itu dia bilang, "Cari di sebelah kiri kalian." Rasul tanya, "Kalian masih ingat dengan suara itu?" Rombongan itu bilang begini, "Masih ingat. Dan suara itu mirip seperti suaramu. Dan suara itu mirip seperti suara itu. Kami dengar, carilah unta kalian di sebelah kiri kalian, dan kami dapat, dan suara itu mirip sepertimu ya Muhammad." Apa kata Rasulullah? "Itu saya. Itu saya." Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, yang namanya Abu Jahal nggak percaya.
Abu Jahal nggak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking nggak percaya dengan Rasulullah, Rasulullah bilang apa? Wahai Abu Jahal, kalau kalian nggak percaya juga dengan Isra dan Mi'raj, tunggu bulan purnama. Akan saya belah bulan itu, bulan purnama itu menjadi dua. Datang bulan purnama, Pak Bu. Allah minta, Rasulullah minta kepada Allah, Allah belah bulan purnama itu jadi dua. Masih juga Abu Jahal nggak percaya, Pak Bu, dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampai sekarang ada orang juga dengan tidak percaya dengan Rasulullah, itu keluarga Abu Jahal, Pak Bu, yang nggak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keimanannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bohong, karena kita tahu di surat An-Najm ayat 2 dan 3 di sana Allah gambarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Qur'an yang ngomong, Pak. Itu Allah yang ngomong. Maka bagi kita yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu rukun iman kita, jangan sampai kita tidak meyakini apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah setiap kata-kata yang keluar dari bibir Rasulullah dan itu hadisnya sahih, itu sudah dipastikan datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ibadah, jangan ikut siapapun, tapi ikutlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berkaitan dengan ibadah. Kalau akal nggak nyambung, salahkan akal kita. Mari kita benarkan keyakinan kita. Jadi siapapun dia, siapapun orangnya, kalau sudah bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka bagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita tidak boleh ngikutin ucapan itu, tapi kita kembali kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salat 5 waktu yang hadiah spesial buat kita, dan insya Allah salat inilah yang amalan kali yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjaga tubuh kita, mari kita menjaga kesehatan kita dengan rutin untuk melaksanakan salat 5 waktu, karena dalam Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu itu banyak kisah ternyata dalam Isra dan Mi'raj, dan itu panjang. Termasuk salah satu kisah yang didapatkan oleh Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melakukan bekam. Pengobatan dengan bekam itu Rasulullah terima saat Isra dan Mi'raj. Dalilnya, ma marartu lailal usriya mi malaikati illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijama. Aku saat Isra dan Mi'raj di malam hari melewati sekelompok malaikat, lalu kemudian malaikat itu berkata kepadaku, ya Muhammad mur ummataka bil hijama, sampaikan kepada umatmu untuk berhijama. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi hadisnya sahih, dan ini Rasulullah menerima salah satu cara terapi kesehatan, yaitu saat Isra dan Mi'raj menerima bekam itu. Jadi ini bekam datang dari Rasulullah. Kalau datang dari Rasulullah, itu sudah pasti ucapan dari Allah, perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita rutin berbekam sebulan sekali, yang pernah saya ingatkan kepada kita, insya Allah kita akan sehat. Dan sudah banyak para dokter-dokter yang meyakini itu dengan cara pengobatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rutin berbekam sebulan sekali. Sama halnya dengan motor, sebulan sekali kalau kita ganti olinya, motor kita akan sehat, motor kita akan bagus ketika kita melakukan perjalanan. Sama dengan tubuh kita, sebulan sekali kita lakukan berbekam, insya Allah kita akan sehat. Dan di dalam 1 bulan itu ada 3 hari yang Rasul anjurkan untuk kita berbekam. Salah satunya hari ini, yaitu pada tanggal 19 Rajab 19 Hijriah. Ada 3, yaitu 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Bagus kita berbekam di tanggal-tanggal itu, sangat baik bagi kita, dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir Rasul berpesan kepada kita, masuk bulan Rajab jangan sampai kita lupakan doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah di bulan Rajab sampai datang Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, wa balikna Ramadan, dan pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Semoga saja kita insya Allah akan mendapatkan bulan suci Ramadan nantinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga saja ada manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.